Berita Josh Capito mundur dari tim prinsipal sekaligus CEO Williams Racing tentu cukup mengkagetkan. Karena ini merupakan berita yang dimana sebelumnya tuh nggak ada angin atau badai, tiba-tiba bam, langsung muncul konfirmasi bahwa dia akan keluar dari Williams. Tentu ini merupakan big loss untuk Williams karena dialah yang bantu Williams saat tim sedang mengalami krisis finansial di 2020. Di mana Dorilton Capital mengambil alih Williams dengan dia sebagai CEO dan tim prinsipal. Dia mampu membantu Williams bangkit setelah 3 musim asik di belakang aja, dengan musim yang epic di 2021 di mana timnya meraih podium di balapan yang bukan balapan yaitu Belgian Grand Prix. Ketika George Russell meraih posisi kedua dan di musim itu, Williams finish di posisi ke-8 di Constructor. Bisa diapresiasi lah kerja keras Josh dan Williams sejauh itu, meskipun di 2022 balik lagi ke setelan pabrik yaitu finish terakhir di Constructor. Ya emang mereka terkena dampak dari regulasi baru juga dan itu wajar lah. Jadi ibaratnya mereka mulai dari nol lagi di 2022 dan harus ngedevelop mobil mereka agar bisa mengejar yang lain. Tiba-tiba udah keluar aja setelah 2022. Gue sendiri masih belum tahu alasan yang jelas itu kenapa. Tapi ya sudahlah, sangat disayangkan seperti yang gue bilang tadi. Dia adalah tim prinsipal yang baik dan menurut gue bagus juga. Bahkan segigi-giginya GoTV menjadi pembalap San Modri di 2022, dia merasa nggak enak ketika dia harus ngasih tahu ke dia gitu kalau dia tuh nggak akan stay di Williams musim depan. Coba kalau Gunter, udah lah nggak bakal stay, dimaki-maki pula di depan satu tim kali. Hey dudes, Alex here. Ya intinya cukup mengkagetkan lah berita ini. Lah, kalau Binotto gimana bang? Gak kaget gua, rumornya udah kenceng. Terus Ferrari perlu bikin statement pula yang dimana dari situ aja gue udah tahu itu hanyalah pengalihan sementara. Ya gimana ya, Otmar aja udah sering kayak gitu dan akhirnya yang dirumorkan beneran terjadi ya kan? Jadi udah nggak kaget lagi lah gue soal itu. Tapi gue nggak bahas soal itu kali ini karena gue udah sempet bahas juga di video sebelumnya. Nah sekarang langsung aja kita ke topik video ya, dan kira-kira siapa yang akan menggantikan role tim prinsipal Williams di 2023 itu? Nah, kalau dari beberapa rumor nih ya, katanya sih ada 2 kandidat, yaitu Jenson Button dan Susie Wolff. Dan kalau gue jadi Williams, gue akan pilih Susie Wolff. Lah, kenapa? Nah, sekarang gue akan jelaskan. Haruskah Williams mengambil Susie Wolff sebagai tim prinsipal mereka musim depan? Nah, bagi yang belum tahu, Susie Wolff ini dulunya merupakan pembalap dan pernah nyetir mobil F1 juga, beberapa kali di free practice. Nah, kalian tahu dia nyetir untuk tim apa saat itu? Yap, Williams. Dia menjadi development driver dari 2012 sampai 2015. Dan kalau kalian juga sadar yang dari surname-nya, nggak asing kan? Yap, dia adalah istri dari tim prinsipal Mercedes-AMG Petronas F1 Team, Toto Wolff. Yap, sosok yang membuat Mercedes mendominasi F1 di era hybrid ini dengan meraih gelar juara dunia konstruktor 8 kali berturut-turut dari 2014 sampai 2021. Tentu dia memiliki suami yang benar-benar tahu cara menjalankan tim F1. Dan mungkin dalam berbisnis juga tuh. Nah, kalau Susie sendiri pernah menjabat sebagai tim prinsipal di tim Formula E yaitu Venturi Racing. Dan di season 6 Formula E, Venturi mengadakan powertrain partnership dengan Mercedes. Oh, udah mulai nih kan aliansi suami istrinya. Bisa dibilang selama menjabat sebagai tim prinsipal di Venturi, Susie benar-benar membangun tim yang cukup solid. Di mana hasil terbaiknya ialah di musim 2020 sampai 2021 di mana Venturi membantu Eduardo Mortara meraih gelar runner-up di musim itu dan hanya kalah 7 poin dari juara dunia Nick de Kentang. Di November 2021, dia menjadi CEO dengan Jerome D'Ambrosio sebagai tim prinsipal. Dan di musim 2021 sampai 2022, Venturi berhasil finish posisi kedua di klasemen. Mantap juga ya kan? Mengingat formula ini juga merupakan ajang balapan yang sangat kompetitif. Tapi Susie kemudian keluar dari Venturi yang dimana mereka akan merge dengan Maserati MSG Racing di season 9. Kayaknya Uncle Roger ini yang punya timnya kan? Lah, kok bisa? Iyalah, MSG namanya. Favoritnya Uncle Roger lah tuh. MSG is king of flavor. Oke lah, balik lagi. Itulah alasan kenapa kalau misal rumor tersebut tuh benar, gue lebih berharap Williams ambil Susie Wolff sebagai tim prinsipal mereka. Bukan apa-apa. Jenson Button tuh setelah dia pensiun dari F1, sebenarnya hanya balapan di ajang lain aja, dan menjadi broadcaster di Sky Sports.
F1. Bukan jadi tim prinsipal atau semacam itu. Tapi 2021, dia menjadi advisor Williams Racing di mana dia akan bekerja dengan pembalap mereka dan pembalap Williams Academy di track, di markas tim, dan melaksanakan tugas ambasador untuk tim. Jensen berfokus pada seluruh tim dan bukan pada satu departemen tertentu, tapi tidak dapat memasuki lokasi Williams karena pembatasan perjalanan dari Amerika Serikat dan protokol COVID-19 membatasi percampurannya dengan tim sejak dia berada di gelembung penyiaran Sky Sport ya. Jadi ya, bisa dibilang dia nggak terlalu bekerja secara menyeluruh dengan Williams dan nggak melihat cara kerja mereka lebih dalam gitu. Itu juga ngapa kata gue, Jensen ini belum siap untuk menjadi tim prinsipal. Tapi advisor menurut gue udah cocok lah. Nah, untuk tim prinsipal, gue milih Susi. Karena pengalamannya dalam memimpin suatu tim sebagai tim prinsipal. Ya, walaupun FI pun, tapi basic tim prinsipalnya tuh dia udah dapet. Kalau soal tim F1, dia pernah bekerja dengan tim F1 dan secara kebetulan itu adalah tim Williams. Jadi dia hanya perlu menggabungkan seluruh pengalaman yang dia punya selama menjadi development driver di Williams selama 3 tahun tuh ya. Dan pengalaman dia menjabat sebagai tim prinsipal dan CEO Venturi selama 4 tahun. Ditambah, gue yakin dia juga banyak belajar dari suaminya Toto Wolff dalam menjalankan suatu tim dan mendominasi juga tentunya. Itu juga bisa dijadikan sebagai salah satu alasan kenapa dia sangat layak untuk jadi tim prinsipal di Williams. Lagi pula, siapa sih yang nggak mau lihat aksi suami versus istri sebagai tim prinsipal di F1 ya kan? Dan kalau misal Susi jadi tim prinsipal di Williams, ini juga bisa dijadikan sebagai inspirasi oleh para wanita di luar sana dan sebagai bukti bahwa wanita juga dapat memimpin tim F1 dan sukses juga mungkin. Terakhir kali kita lihat tim prinsipal wanita ialah ketika Claire Williams memimpin tim Williams, ya secara kebetulan Williams lagi, dari tahun 2013 sampai 2020. Nah baguslah kalau kita lihat seorang wanita kembali menjabat sebagai tim prinsipal di tim F1. Lagi pula kita udah lihat Hannah Schmidt sebagai head of strategi Red Bull yang membuat Ferrari ketar-ketir dengan strategi indahnya dan membuat strategis Ferrari itu bagaikan orang yang main FIFA di level beginner, tapi ujung-ujungnya tetap aja kalah. Nah, siapa tahu Susi bisa juga membuat tim kayak Haas dan AlphaTauri ketar-ketir ya kan? Tapi harus diakui pekerjaan dia kalau misalnya jadi tim prinsipal itu akan berat banget, apalagi di tim kayak Williams. Udah waktunya nggak banyak, dan dia juga harus segera membuktikan kalau dia bermaksud bisnis. Dan itu berarti mau Williams bangkit, dan yang pasti nggak finish juru kunci lagi. Hal itu tentu nggak mudah, karena dia juga memerlukan waktu untuk membangun tim yang dia inginkan, dan Williams harus bisa mempercayai dan nge-support dia. Tapi sebelum kita main jauh ke sana ya, mari kita lihat dulu lah nanti siapa yang akan menggantikan Josh Capito sebagai tim prinsipal Williams musim depan. Walaupun gue maunya Susi, tapi siapa tahu nanti plot twist ya kan? Dan malah Mr. Binotto yang jadi tim prinsipal Williams. Nah, sekian video kali ini. Bagaimana menurut kalian? Setuju nggak Mbak Susi jadi tim prinsipal Williams di 2023? Atau kalian punya pendapat lain? Silahkan komentar di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.